باب السلام يا زاكي الجدود وأرى باب السلام يا زاكي الجدود. Ada faham baru ya, mungkin waktu kita kecil dulu ini faham belum ada ya. Faham baru kalau sholat nyari kaki, sholat nyari kaki. Kalau nggak nempel nggak enak. Kalau kita biasa kalau nempel risih, bukan kenapa-napa. Kalau risih kan jadi kagak khusyuk. Ya. Mereka salah paham terhadap makna rapat. Rapat itu bukan harus besuk, bukan begitu, bukan. Rapi, ya, rapat, jangan renggang kayak azaitun, jangan, ya. Rapat dalam pengertian rapi, dekat, ya. Kenapa? Ada dalil yang mereka pakai, cuman dalilnya, ya, nggak tepat, nggak bisa berhujah beristidlal dengan dalil tersebut. Ya, diantaranya ada dua hadis dari riwayat Al-Imamul Bukhari. Itu ada yakni ibarah, satu kalimat dalam hadis tersebut di mana Anas bin Malik mengatakan ya yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahadzu baina manakibikum." Ratakan pundak-pundak kalian. Kalau mau nempel pundak. Nih, apa namanya nih? Ya, pundak ya. Bahu, ya. Bahu kalau nempel, ya. Jadi kalau kaki nempel, bahu kagak kena. Coba deh, tempelin kaki, mata kaki kita tempelin, nggak kena bahu. Ya, kecuali kakinya sampai rapat begitu. Berarti nggak kena kakinya. Ya. Jadi yang disuruh rapat justru adalah bahu, ya. Nah, di mana disebut oleh yakni Anas bin Malik, wa kana ahaduna yulziku mankibahu bi mankibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi. Dan ada satu orang, salah satu dari kami, ya, merapatkan, menempelkan bahunya dengan bahu kawannya, kawan sebelahnya, dan kakinya, ya, ini telapak kaki dengan kaki temannya sebelahnya. Ini yang dibawa oleh mereka. Jawaban kita, wa kana ahaduna, dan ada satu orang, salah satu yang sholat waktu di zaman Nabi. Nabi kalau jadi imam nih, sahabat berapa orang? Ribuan. Iya. Berarti ribuan. Nah, hadirin ya. Nah, jadi 124.000. Ya, jadi waktu Nabi meninggal saja sahabat udah mencapai berapa? 124.000 sahabat. Subhanallah. Waktu haji wada 70.000. Yang ikut Nabi itu 70.000. Kan ada sahabat yang kagak ikut haji wada. Waktu haji wada nih, haji akhir nih, Nabi 70.000. Berarti kan sholat ribuan. Anas bin Malik bilangnya ada satu orang. Masa satu orang mau lawan yang banyak? Gitu. Ada satu orang, nggak bisa dijadiin dalil. Nah, demikian ya. Jadi kalau ditanya harus wajib ditempelin, yang bilang wajib tempelin siapa? Hadis ini. Lah ini ahaduna. Disebut ahaduna ini berarti nggak diketahui orangnya, bukan Sayyidina Umar, bukan Sayyidina Abu Bakar, bukan Sayyidina Utsman, bukan Sayyidina Ali. Berarti bukan min kibaris sahabah, bukan dari sahabat-sahabat yang terkemuka. Disebut ahaduna, salah seorang dari kami, berarti ini sahabat nggak masyhur berarti. Bila disebut dengan nafas yang demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Nu'man bin Bashir, ya, beliau mengatakan, ini juga dipakai nih oleh kaum Wahabi ya. Nu'man bin Bashir mengatakan, Ra'aitu rajula minna. Aku melihat ada satu orang laki-laki dari kami, yulziku, yang menempelkan ka'bahu, kakinya,
ya, telapak kakinya bika bisahibihi, dengan kaki temannya. Sama rojul berapa orang? Satu. Kalau dua, rojulani. Ya, kalau orang banyak, rijal. Rojulun jamaknya apa? Pluralnya apa? Rijal. Rijalun, rojulun, rijalun, baru banyak. Ini cuma rojul cuma satu. Jadi nggak bisa dijadikan dalil. Satu orang, amalan satu orang, masa mau ngelawan yang banyak? Nah, jawaban kita demikian. Cuman jangan renggang kayak Az-Zaitun. Ya. Apalagi cara salatnya orang Az-Zaitun itu. Nah hadirin, kok aliran sesat kayak gitu masih banyak ininya ya pengikutnya? Karena di satu sisi banyak ulama kita wafat, penggantinya susah banget, ya. Dan keengganan mengaji, belajar agama secara dasar dari para masyarakat kita, merasa cukup dengan pegang HP, ya, merasa cukup dengan lihat WA, udah cukup, nggak ke masjid, nggak duduk, nggak baca kitab, ya, nggak mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang sahih, ya, yang mu'tamad. Ini hadirin, bahaya yang begini, ya. Udah nggak usah ngaji, yang penting bisa sholat. Ini hadirin, nggak bisa. Yang namanya akidah itu penting. Pemahaman akidah nih. Kenapa demikian? Lah, perempuan kok bisa berada di sejajar dengan laki-laki? Ini ajarannya siapa? Kalau ini mengatakan seperti inilah sholat dan menghalalkan sholat yang demikian, tapi secara hukum kita sholat sejajar sama perempuan, sholat kita tetap sah. Kan yang penting nggak rusak rukun dan syarat. Tapi model sholat yang demikian bukan sholat yang diajarkan Nabi. Kalau mau lihat hadis tentang sholat, ya, jamaah sholat yang diajarkan Nabi pada masa Nabi, banyak dalilnya. Di antaranya dalam hadis Sahih Bukhari, ini hadis ke 828 an Ummi Salamah radhiyallahu anha nisa fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, kunna idza sallamna minal maktubah qumna wa thabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man shalla minar rijal masya Allah fa idza qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama ar-rijal. Dari Ummi Salamah, riwayat Al-Imam Al-Bukhari, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya wanita di zaman Nabi, kaum perempuan di zaman Nabi, kata Ummi Salamah, kalau kami sudah selesai sholat 5 waktu, udah salam nih, udah salam, kami bangkit bubar meninggalkan masjid. Nabi sabata, tetap bersama para sahabat yang laki-laki, tetap. Nah, sahabat Nabi belum bergerak, sahabat nggak bergerak. Kalau Nabi udah bergerak, baru sahabat itu bergerak. Maka guru kami Muallim Syafi'i Hadami bilang, supaya nggak makruh si makmum meninggalkan shaf, meninggalkan barisan, apalagi meninggalkan masjid, si imam udah rapi sholat, rubah posisi. Jadi kalau udah tawaruk begini, kan khawatir ntar istighfarnya kita baru istighfar udah kabur, makruh kan deh, kesian. Nah, kita bantuin dia tuh, jamaah yang main kabur-kabur aja. Jadi kita bilang apa? Nah, geser dikit gitu, rubah posisi. Astagfirullahaladzim. Nah, biar kagak makruh tuh. Nih, ya. Ini hadirin. Bahkan dalam riwayat Imam Bukhari pula, ya, qalat Sayyidatina Salamah mengatakan pula, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama qama nisa'u hatta yaqdiya taslimahu. Nabi SAW kalau sudah salam, itu orang perempuan berdiri, ya, hina yaqdi taslimahu, ketika Nabi menyelesaikan salamnya, berdiri meninggalkan tempat. Ini hadirin, wa yamkuthu huwa fi maqamihi yasiran qabla an yakum. Dan Nabi tetap pada tempatnya sebentar sebelum Nabi bangkit. Qabla Ibnu Syihab Az-Zuhri, ahadur ruwat, salah satu dari perawi hadis ini mengatakan, anna dzalika kana
lian sarifan nisa'u, ya, lian sarifan nisa' qabla an yudrikahunna ahadun minar rijal. Ya, bahwasanya yang demikian itu agar orang perempuan bubar duluan biar enggak papasan dengan jamaah orang laki-laki. Nah, kalau sejajar saf bagaimana itu? Bukan papasan doang itu. Tapi Sat udah nenek-nenek sih Sat. Yang di Al-Zaitun saya lihat videonya dia nenek-nenek. Emang ada yang mau amin nenek-nenek? Ada yang mau amin nenek-nenek. Kakek-kakek. ya, likuli sakit lakit gitu ya. Nah, hadirin sekalian. Jadi mazinatus syahwat tetap nggak boleh. Jadi kalau itu dibenarkan, dianggap beginilah sholat dan lain sebagainya, itu bukan masalah dari amaliyah, tapi i'tiqadnya dia yang rusak. Bila mengharamkan apa yang dihalalkan, menghalalkan apa yang diharamkan dengan dalil yang qat'i tsubut. Ini kan dalilnya Sahih Bukhari nih. Ya. Ini ya derajat hadisnya. Ini satu hadis yang sah untuk dijadikan landasan hukum dan akidah. Oleh sebab itu, kalau menghalalkan apa yang diharamkan, mengharamkan apa yang dihalalkan, bukan cuman fasik, ya, bisa kufur. Na'udzubillah min dzalik. Ini na'udzubillah, ya. Jadi aneh-aneh sekarang paham aneh-aneh. Nah, kalau kita kok gak ngaji begini, dari mana kita paham? Ya. Jadi inilah hadirin sekalian ya. Nah, inilah yang disebut wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nah, yang di neraka yang begitu. Bid'ah yang bertentangan dengan syariat, dengan apa yang Nabi ajarkan. Bid'ah yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Ini hadirin sekalian, ya. Nah, jadi demikian ya. Udah sesat, udah lama sebenarnya Zaitun ya. Tahun 95 dulu udah pengen ini luar biasa kekuatan finansialnya ya. Nah, seperti itulah hadirin. Ya, di negeri kita ini ya. Baik, yakni kita lanjutkan ini. Jadi sekali lagi nanti kalau kita sholat di samping orang yang suka nyari kaki, rapi sholat, bisa nasihatin, Bang, kalau sholat jangan nyari kaki, nyari khusyuk. Inti nyari kaki. Nyari khusyuk inti. Ntar setan masuk. Setan masuk bukan dari celah-celah ente, dia bisa masuk lewat ke hati inti. Masya Allah. Yajri majrud dam. Masya Allah ya. Emang setan apaan? Ya, berbentuk jasad kasar? Bukan. Hawaiyah dia.